Ada ini. Tangan buat dipukul ya? Oh enggak. Tanyain ke tetangga atau ke satpam. Jadi jangan FOMO kalau kata Gen Z mah. Karena banget lah udah ngeluarin duit banyak, terus ujung-ujungnya rumahnya kayak reok gitu kan. No, it's a big no. Kalian harus mempertimbangkan banyak hal yang sudah. Hi everyone, welcome to segmen Nabati. Nah ya bahas properti. Like, comment, and subscribe. So, di segmen kali ini aku akan bahas beberapa hal penting atau hal dasar sebelum kamu memutuskan untuk membeli rumah. Yang pertama ada cara survei rumah untuk pembeli pertama, dan yang kedua ada 5 kesalahan umum, dan yang ketiga ada hak yang kamu miliki. Nah, yang pertama yaitu cara survei rumah untuk pemula. Mungkin bagi kalian kayak survei mah tinggal survei aja ya. Padahal terdapat beberapa hal lain tuh. Yang pertama yaitu cek lokasi dan aksesnya. Kalau lokasi kamu nggak strategis, terus aksesnya susah mau kemana-mana, karena itu bakalan menyusahkan kamu lah untuk mobilitas keseharian kamu ya. Jadi cari rumah dengan lokasi yang strategis dan aksesnya nyaman. Contohnya aja ya, rumah kamu tuh udah bagus, imut, comel, tapi gangnya kecil. Bayangin aja temen-temen kamu atau keluarga kamu waktu liburan atau hari raya deh mau ke rumah kamu, terus gangnya kecil seitil, pasti kan susah banget ya. Makanya nyari rumah dengan lokasi yang strategis dan aksesnya yang mudah. Kayak gini nih, jalannya lebar jadi enak banget gitu. Yang kedua yaitu cek bangunannya. Mungkin kalian berpikir, gimana kak cara cek bangunannya, kan aku orang awam. Ada ini, tangan buat dipukul ya? Oh enggak. Ini tangan buat disiniin, terus kalian giniin. Semisal bunyinya kopong, itu berarti ada kemungkinan dindingnya tuh tipis ya guys. Jadi kalian harus cek jendelanya, ke every detail in the house tuh harus kalian cek. Terus saluran airnya juga, mungkin ini hal yang sepele ya, kayak ya udah sih saluran air yang penting ngalir. Padahal itu kalau saluran airnya kurang atau gimana itu bakalan jadi masalah buat kalian di kemudian harinya. Yang ketiga, kamu harus cek legalitasnya. Jadi tanyain ke sales atau ke tim marketingnya tentang SHM, SHGB, IMB, terus tanahnya tuh pokoknya udah jelas semuanya lah. Jadi kamu tahu kalau rumah kamu tuh sudah terdaftar dan aman. Jadi tanyain semuanya meskipun dikatain cerewet atau apa, is okay. Pokoknya kamu jelas. Yang keempat, jadi kamu bisa tanyain tentang lingkungannya. Kan waktu survei itu pasti banyak udah ada penghuninya kan. Itu kamu bisa tanyain tuh kayak di sini lingkungannya aman nggak? Kalau malam itu ada security-nya atau tidak? Terus lingkungannya kamu cek tuh bersih apa enggak? Kan pasti sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus tanyain lingkungannya, bisa tanyain ke tetangga atau ke satpam, tanya ke semuanya. Yang kelima yaitu catat semuanya dan foto. Jadi ini mungkin hal yang sepele ya buat kamu, tapi ini tuh sangat-sangat penting karena kamu pasti nggak cuman survei di 1, 2, 3 perumahan kan, itu pasti banyak. Karena milih rumah tuh bingung ya kak, jadi butuh effort gitu. Mungkin kalian lupa gitu perumahannya ini keunggulannya apa ya gitu. Maka dari itu setiap salesnya ngomong atau ada informasi penting atau keunggulan rumah tersebut itu harus kamu catat biar semuanya jelas dan kamu juga tahu, oh rumah ini bisa dibandingin dengan ini, pokoknya bisa jadi compare dan bisa jadi bahan pertimbangan buat kamu, oke? Nah, setelah cara survei rumah tadi, kita next ke bagian 5 kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi banyak orang tuh melakukan beberapa kesalahan ini guys. Yang pertama, yaitu terlalu buru-buru. Mungkin kayak setelah lihat brosur, wow comel lucu, langsung DP. Padahal mah jangan kayak gitu ya, karena beli rumah itu bukan hal yang sepele kan. Jadi beli rumah tuh perlu pertimbangan yang banyak. Jadi jangan FOMO kalau kata Gen Z mah. Karena buat investasi jangka panjangnya tuh harus bener-bener matang. Jadi intinya jangan terlalu buru-buru lah, kamu cek semuanya, rumahnya, developernya, terus budget kamu, pokoknya lingkungannya semua harus dicek dulu. Yang kedua, tidak baca akad atau perjanjian. Nah, pada saat tanda tangan akad,
banyak orang tuh males buat baca isi akadnya gitu. Jadi biasanya developer itu menyelipkan beberapa total biaya tambahan. Jadi kayak seperti pajak, BPHTB ataupun lain sebagainya. Nah, buat kamu jangan sampai kamu males baca ya, karena total biaya tambahan tersebut tuh sangat-sangat penting. Meskipun itu kayak semisal pajak doang atau BPHTB doang, tapi kalau ditotalin tuh bakalan banyak dan bakal mempengaruhi total harga keseluruhan. Yang ketiga yaitu salah total biaya harga. Jadi harga rumah itu cuman harga dasarnya doang guys, itu belum termasuk pajak, notaris, BPHTB, balik nama. Jadi kalian tuh harus menyiapkan tambahan-tambahan tersebut. Karena mungkin bagi kalian kayak harga rumahnya 700 juta, terus kalian nyiapin budget 700 juta doang, itu bakal ngepres banget dan bakal kurang gitu. Karena pada saat beli rumah tuh butuh biaya-biaya tambahan tersebut. Maka dari itu sebelum kalian beli rumah itu kalian tuh harus hitung secara detail kayak pajaknya berapa, kira-kira notarisnya berapa, terus BPHTB-nya berapa, itu kalian harus hitung secara detail. Karena hal-hal kecil tersebut kalau di total tuh juga lumayan banyak guys. Maka dari itu hitung secara detail dan siapkan budget, kalau bisa dilebihin dikit ya, biar kalian tuh nggak bingung kayak nyarinya kemana kalau semisal kurang, seperti itu. Yang keempat yaitu tidak cek reputasi developer. Jadi hal ini tuh seringkali dilewati oleh banyak orang, kayak kalian tuh cuman lihat rumahnya doang, oh rumahnya bagus gitu, terus langsung beli. Padahal kalian tuh harus melakukan riset terlebih dahulu ya, kayak lakukan riset mendalam tentang developer tersebut. Jadi proyek-proyek sebelumnya tuh gimana, ada yang mangkrak atau enggak, terus developernya ini asalnya dari mana, terus kantornya di mana. Pokoknya kalian harus tahu mereka lah, kayak intinya kalian harus tahu developer tersebut terpercaya atau enggak gitu. Jadi tidak ada kemungkinan kalian bakal ditipu, kayak percuma nggak sih ngeluarin duit banyak tapi pada akhirnya kayak proyek kalian tuh mangkrak karena ditipu oleh developer tersebut. Maka dari itu cek reputasi developer. Dan yang kelima yaitu jangan sampai salah pilih. Perhatikan jangka panjangnya juga guys. Jangan sampai kalian kayak ngelihat brosur rumahnya promonya besar, terus rumahnya comel bagus itu langsung kalian DP itu. No, no, it's a big no. Kalian harus mempertimbangkan banyak hal yang sudah aku sebutkan dari poin-poin tersebut sebelumnya. Ya, maka dari itu kamu jangan sampai salah pilih rumah. Intinya kayak pikirin aja deh 5 tahun ke depan itu kawasannya itu bakalan rame nggak atau bakalan strategis nggak untuk 5 tahun ke depan. Maka dari itu jangan sampai salah pilih rumah. Yang ketiga yaitu hak-hak konsumen setelah akad. Jadi mungkin banyak orang berpikir kayak setelah akad ya udah selesai. Padahal kamu memiliki hak-hak yang bisa kamu dapetin. Contohnya yang pertama yaitu kamu berhak mendapatkan sertifikat legalitas yang asli. Jadi kamu berhak mendapatkan surat tanah, surat rumah atau apapun lah itu, atau IMB. Terus sertifikat lainnya tuh yang asli. Nah, jika kamu dikasih fotokopiannya, jangan mau. Karena itu kayak sus banget. Makanya kamu harus pinter-pinter berkomunikasi dengan developernya dan kamu harus mencari semua every detail in the house ya. Terus yang kedua yaitu jika kamu merasa dirugikan kayak baru sebulan nih tinggal di rumah ini, terus chatnya udah mengelupas, sudah bocor, itu kan kayak ya merugikan kamu banget lah, udah ngeluarin duit banyak terus ujung-ujungnya rumahnya kayak reok gitu kan. Makanya kamu harus ngomong ke developernya biar bisa diklaim garansi kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu jika kamu merasa dirugikan banget, itu kamu bisa komunikasiin. Intinya semuanya itu harus dikomunikasikan. Tapi kalau developernya nggak bisa diajak ngobrol atau tidak mendapatkan jalan tengah, kamu bisa lapor ke pihak yang berwajib seperti itu. Intinya kamu harus berani tanya karena itu adalah hak-hak kamu. Gimana guys? Udah pada paham belum? Jangan sampai kamu salah mengambil langkah dalam membeli rumah. Jika kamu suka video Nabati, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye. Untuk membeli rumah. Yang pertama, cek survei rumah sebagai survei rumah. Apa cara survei rumah membeli pertama? Dari yang kelima yaitu gak usah. Yang kelima yaitu yang kelima ibu ketika rumah kamu kayak baru sebulan nih di apa di ituin baru sebulan